Ihya, elegan dan syar'i. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la haula wa la quwata illa billah amma ba'du. Alhamdulillah, para bapak dan para ibu, para pemirsa kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita melanjutkan kembali pembahasan kita dari kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah. Setelah kita membahas beberapa pokok-pokok akidah Ahlussunnah wal Jamaah, dari beliau menjelaskan di awal pembahasan tentang hakikat ajaran yang diajarkan Nabi SAW, agama yang sempurna. Kemudian demikian pula beliau telah menjelaskan beberapa pokok-pokok keimanan, iman kepada Allah SWT, khususnya berkaitan dengan iman terhadap sifat-sifat Allah yang sangat berselisih dengan al-bidah. Demikian pula iman kepada al-yaumul akhir dengan beberapa rincian yang telah beliau bawakan dan telah kita sampaikan. Demikian pula berkaitan dengan keimanan kepada para sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'an, dan beberapa poin yang telah kita lewati berkaitan dengan pokok-pokok akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Pembahasan kita melanjutkan perkataan beliau setelah menjelaskan beberapa pokok-pokok akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Maka selanjutnya beliau mengatakan, "Tsumma min tariqati ahli sunnati wal jamaah." Kemudian di antara jalan Ahlussunnah wal Jamaah adalah ittiba'u athari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam batinan wa dhahiran, wattiba'u sabilis sabiqin al-awwalin minal muhajirin wal ansar, wattiba'u wasiyati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haitsu qala alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin al-mahdiyyin min ba'di tamassaku biha wa 'addu 'alaiha binawajid wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla bid'atin dhalalatun. Di antara perkataan beliau selanjutnya, kemudian di antara tariqah jalan yang ditempuh oleh Ahlussunnah wal Jamaah dalam menjalani agama ini adalah ittiba'u athari Rasulullah SAW batinan wa dhahiran, yaitu ittiba terhadap atau mengikuti athar jejak-jejak Rasulullah SAW baik secara batin maupun secara zahir. Batinan wa dhahiran, baik secara batin maupun secara zahir. Wattiba'u sabilis sabiqin al-awwalin minal muhajirin wal ansar. Demikian pula mengikuti jalannya para pendahulu dari kalangan muhajirin dan ansar, generasi awal yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wattiba'u wasiyati Rasulullah sallam, demikian pula mengikuti wasiatnya Nabi, yang Nabi pernah berwasiat di antaranya dengan ungkapan alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Wajib bagi kalian untuk mengikuti sunnahku dan sunnah para khalifahku yang mendapatkan petunjuk, yang mereka terbimbing sepeninggalku. Tamassaku biha, pegangilah sunnah tersebut, wa 'addu 'alaiha binawajid, dan gigitlah dengan gigi geraham kalian. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, dan berhati-hatilah kalian dengan perkara-perkara yang baru. Jauhkan kalian dari perkara-perkara baru dalam perkara agama. Fa inna kulla bid'atin dhalalatun, karena setiap bid'ah adalah kesesatan. Para pemirsa, perkataan beliau ini memberikan beberapa poin. Yang pertama, wasiat beliau atau di antara tariqah Ahlussunnah Jamaah adalah ittiba'ur Rasul, mengikuti Rasulullah SAW, ittiba'u athari Rasulullah SAW, batinan wa zahiran, mengikuti jejak
Rasulullah SAW secara batin maupun secara zahir. Kemudian mengikuti jalan para pendahulu dari kalangan para sahabat Nabi, Muhajirin dan Ansar, yang itu merupakan bagian wasiat Rasulullah SAW dalam hadis yang telah kita sebutkan ini tadi. Para pemirsa, inilah jalan ittiba yang diajarkan oleh para ulama kepada kita, bahwa agama itu ditegakkan di atas asas ittiba, yaitu mengikuti apa yang diajarkan oleh Nabi SAW, mengikuti jejak Nabi, mengikuti Rasulullah SAW zahiran wa batinan, secara zahir maupun secara batin. Mengikuti Nabi artinya beragama dengan dalil, beragama dengan apa yang diajarkan Nabi, sehingga kita mengamalkan berbagai macam amalan agama yang wajib maupun yang sunnah, maka semuanya berdasarkan dengan dalil-dalil yang diajarkan Rasulullah SAW. Ada beberapa perkara yang menunjukkan tentang di mana kedudukan ittiba ini dalam agama kita. Kenapa kita mesti ittiba? Kenapa kita mesti mewujudkan ittiba dalam beragama ini? Yang pertama, bahwa ittiba itu merupakan syarat diterimanya amal. Telah kita ketahui bahwa syarat diterima amal itu dua, ikhlas dan ittiba. Tidak ada salah satu di antara keduanya, maka amal tidak diterima. Sebuah amal dilakukan dengan ikhlas, sangat ikhlas, tetapi tidak ittiba, tidak mengikuti tuntunan Rasulullah SAW, maka amal itu mardud, tertolak. Ini sebagaimana ditegaskan, man amila amalan laisa alaihi amruna fawaradun. Barang siapa mengamalkan suatu amalan yang tidak ada dalam tuntunan agama kami, maka tertolak. Walaupun ikhlas. Di antaranya riwayat berkaitan dengan kisah seorang sahabat yang dia ingin menyembelih kambing korban dengan sepenuh keikhlasan hatinya, dengan niat dan tujuan yang baik. Kambing itu disembelih sebelum sholat Id dengan pertimbangan nanti setelah sholat Id selesai sudah siap saji, tinggal siap santap. Karena sudah sembelih sebelum sholat Id dan sudah diolah, dimasak, sehingga sholat Id selesai langsung bisa menyantap daging sembelihan korban tersebut. Dilakukannya dengan ikhlas. Tapi kita tahu bahwa penyembelihan daging korban, penyembelihan hewan korban, itu harus setelah sholat Id. Maka Nabi mengatakan tentang penyembelihan sahabat ini, lahmuka lahmu syatin. Daging kambing kami itu daging kambing biasa, bukan daging kambing korban. Kenapa? Walaupun niatnya itu berkorban dan niatnya tulus semata-mata karena Allah Ta'ala, tetapi disembelihnya tidak ittiba. Disembelihnya itu tidak mengikuti tuntunan. Disembelihnya itu sebelum sholat Id. Maka dagingnya statusnya daging kambing biasa, bukan daging kambing korban. Sehingga ittiba ini adalah syarat diterimanya amal. Amal yang kita lakukan mesti mengikuti apa yang diajarkan Rasulullah SAW. Maka dikatakan oleh Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, beliau diantaranya mengatakan, la yasihul qaul illa bi amal. Perkataan tidak sah kecuali dengan amal. Wa la yasihu qaul wa amal illa biniyah. Tidaklah sah qaulun wa amalun, perkataan dan perbuatan kecuali dengan niat.
Wala yasihu qaulun wa amalun wa niyatun illa bi sunnah, dan tidak sah perkataan, perbuatan, niat kecuali dengan sunnah, artinya di atas sunnah. Dengan demikian, ini beramal mesti harus di atas sunnah. Apabila tidak di atas sunnah, maka amal itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga juga kata Ibnu Rajab Al-Hambali, beliau mengatakan, "Fakama anna kula amalin la yuradu bi wajhullah falaysa li amilihi fi thawab." Sebagaimana amal itu apabila tidak dimaksudkan untuk mencari wajah Allah, tidak diinginkan dengan amal itu mencari wajah Allah, dia niatnya mencari wajah-wajah selain Allah, wajah manusia, dia riya, dia menginginkan tujuan selain Allah Ta'ala, maka falaisa li amilihi fihi thawab. Bagi pelakunya tidak ada pahala. Bagi pelakunya dia tidak dapat pahala. Tidak ada pahala. Fakadzalika kullu amalin la yakunu alaihi amrullah wa rasulih. Demikian pula amal apabila tidak tegak di atas perintah Allah dan Rasulnya, alias tidak ittiba, bahwa mardudun ala amilihi, maka amal itu tertolak. Orang yang mengamalkannya itu tertolak. Wa kullu man ahdatsa fid din malam ya'dan billah wa rasuluh falaysa minad din fi syai'. Demikian pula dan setiap perbuatan yang diadakan dalam perkara agama yang tidak mendapatkan izin Allah dan Rasulnya, alias tidak ada syariatnya Allah dan Rasulnya, maka ini bukan agama sama sekali. Sehingga kenapa kita mesti ittiba? Karena ittiba itu adalah syarat diterimanya amal. Jangan sampai sudah kadung kita ini beramal rekoso, menteot, sudah menghabiskan waktu, tenaga, banyak hal kita korbankan, ternyata tidak mencocoki dengan ajaran Nabi, maka mardud sia-sia. Dan tentu kita tidak ingin membuang tenaga sia-sia, kita tidak ingin amal kita sia-sia. Yang kedua, kenapa kita masih ittiba itu? Karena ittiba ini adalah ahadu aslail Islam al-asasain. Ittiba ini merupakan satu di antara pokok Islam, dua asas Islam yang sangat mendasar. Dua asas Islam, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Ini asas Islam. Keislaman kita ditegakkan di atas dua asas ini. La ilaha illallah. Ini adalah tuntutan wajibnya kita mentauhidkan Allah tanpa menyekutukan Allah sama sekali. Membebaskan amaliah kita dari syirik, dari kesyirikan. Kemudian, wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, ini adalah tuntutan kita untuk ittiba. Bahwa Nabi itu satu-satunya yang menuntun kita ke surga. Maka, kalau kita pengen ke surga, pasti harus mengikuti jejaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga ini merupakan asas. Apabila asas ini hilang, itu sama dengan rumah yang pondasinya amblek atau pohon yang akarnya bosok. Sehingga rumah itu akan runtuh atau pohon itu akan tumbang. Sehingga tidak lagi bernilai bangunan atau pohon. Demikian pula amal agama kita. Jika tidak kita lakukan dengan ittiba, maka tidak ada dasar yang menegakkan amal tersebut. Alias amal itu sia-sia, runtuh. Yang ketiga, kenapa kita mesti ittiba? Karena dengan ittiba ini, sebab masuk surga itu dengan ittiba. Nabi katakan, kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba. Wa ma ya'ba ya Rasulullah. Man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba. Setiap umatku itu sesungguhnya bakal masuk surga. Pasti. Kata Nabi, kecuali yang enggan, kecuali yang enggak mau. Kata para sahabat, ya Rasulullah, maksud sih ada orang enggak mau?
Kata Nabi, "Man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba." Barang siapa yang mentaatiku, mengikutiku, sehingga meniti jejak di atas jejaknya Nabi, beragama sebagaimana beragamanya Nabi, maka dia telah mentaatiku. Wa man asani faqad aba. Tapi barang siapa yang dia durhaka kepadaku, menyelisihiku, maka dia telah enggan. Ini yang telah enggan masuk jannah. Karena dia telah durhaka menyelisih Rasulullah SAW. Untuk masuk jannah itu mesti mengikuti jejak Nabi SAW. Oleh karena itulah diantaranya berkata Imam Az-Zuhri, beliau diantaranya mengatakan, al-i'tisamu bisunnati najatun. Berpegang teguh dengan sunnah itu adalah keselamatan. Tidak selamat orang mereka tidak berpegang teguh dengan sunnah. Kalau pengen selamat sampai tujuan, itu mesti berpegang teguh dengan sunnah. Atau juga dikatakan as-sunnatu safinatun Nuh. Sunnah itu ada perahunya Nuh. Kalau pengen tidak tenggelam, binasa, hancur, maka silakan naik perahunya Nuh. Kalau pengen selamat, maka jadilah orang yang mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang keempat, kenapa kita ini mesti ittiba? Karena ittiba itu dalil atau alamat, dalil penunjuk seseorang itu mencintai Allah Subhanahu wa taala. Orang kalau dia ngeklaim cinta kepada Allah, buktikan dengan cara ittiba. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Jika kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku. Allah akan mencintai kalian dan Allah akan mengampunkan kalian. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Allah tegaskan, kalau kalian betul mencintai aku, kata Allah, maka ikutilah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka para ulama mengatakan ini adalah ayatul mihnah, ayat ujian bagi orang yang mereka mengeklaim cinta kepada Allah Taala. Maka buktikan cinta Anda dengan cara ittiba mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ittiba itu adalah sabil imtithalil awamir bi ta'atir Rasul sallam. Ittiba itu merupakan jalan mewujudkan perintah ketaatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga orang ittiba itu dia mewujudkan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam karena yaitu Allah pun perintahkan Nabi untuk mentaati, Allah perintahkan hambanya untuk mentaati Nabi. Dalam banyak ayat, Allah SWT memerintahkan kepada para hamba kita semuanya ini untuk mentaati Rasulullah SAW. Wa ma yuti'ir rasula faqad atallah. Bakalah menegaskan, barang siapa yang mentaati Rasul, maka dia telah mentaati Allah Ta'ala. Sehingga mafhumnya, mukhalafahnya, barang siapa tidak mentaati Rasul, maka dia telah tidak mentaati Rasulullah, telah tidak mentaati Allah Ta'ala. Kata orang yang mentaati Rasul, maka dia telah mentaati Allah. Orang yang tidak mentaati Rasul menunjukkan dia tidak mentaati Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah pun memerintahkan kita mentaati Rasul dengan perintah yang mutlak. Atiullaha wa atiur Rasul. Taatilah Allah dan taatilah Rasul. Sehingga taat kepada Rasul itu mutlak sebagaimana kewajibannya taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi mengajarkan apa yang diperintahkan Allah kepada kita, yaitu wahyu Allah Subhanahu wa taala, wahyu Allah taala. Kemudian ittiba itu adalah ciri khas sifat yang senantiasa melazimi seorang mukmin. Ciri khas mukmin itu ittiba. Bagaimana Allah tegaskan?
Innama kana qalal mu'minina idza du'u ila Allah wa rasulih liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na. Sesungguhnya perkataan seorang mukmin itu apabila diseru kepada Allah dan diseru kepada Rasulnya agar menerapkan apa yang Allah ajarkan, Rasulnya ajarkan, tidak ada ucapan lain kecuali sami'na wa ata'na. Kecuali dia kami mendengar ya Allah dan kami taat. Ulaika humul muflihun, itulah orang-orang yang beruntung. Dan Allah bahkan menegaskan, tidaklah orang dikatakan beriman dengan sumpah Allah mengatakan, fala wa rabbik la yu'minun. Demi Allah, demi Rabbmu, mereka itu bukanlah orang yang beriman. Sampai kapan? Hatta yuhakimuka fima syajara bainahum, sampai mereka itu menjadikan engkau ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi hakim, pemutus perkara terhadap semua yang mereka miliki, terhadap semua masalah yang mereka miliki. Bukan hanya dalam 1-2 masalah, tapi seluruh masalah yang dia miliki, dia siap untuk bertahkim kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Thumma, kemudian, la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita. Lalu tidak mereka dapatkan dalam jiwa mereka itu ada haraj, ada perasaan berat. Tidak ada keberatan sama sekali dalam diri mereka terhadap keputusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa yusallimu tasliman, lalu mereka buktikan dan mereka tunduk patuh sepatuh-patuhnya. Tunduk patuh sepatuh-patuhnya. Sehingga ittiba itu adalah sifatnya seorang mukmin. Mengikuti jalan yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia benar-benar siap untuk mengikuti apa yang menjadi jejaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ittiba itu adalah alamatut taqwa. Orang kalau betul-betul bertakwa kepada Allah, maka buktinya adalah ittiba. Dzalika wa ma yu'azzim sya'airallah fa inna min taqwal qulub. Yang demikian itu barang siapa yang dia betul-betul mengagungkan syiar agama Allah Subhanahu wa taala, maka menunjukkan ketakwaan di dalam hati mereka. Para pemirsa yang rahmati Allah Ta'ala, memang ini ada beberapa perkara yang menghalangi seorang itu ittiba, walaupun telah jelas gamblang bagaimana perintah kita berittiba kepada Nabi, berittiba kepada ajaran Rasulullah SAW, tapi ada faktor-faktor yang menjadikan seorang itu dia terhalang dari ittiba. Yang pertama diantaranya adalah penghalang ittiba itu adalah al-jahl, ini kebodohan. Kebodohan. Bodoh itu di mana-mana masalah. Bodoh itu di mana-mana masalah. Dan bodoh ini satu di antara faktor besar yang menjadikan seorang tidak ittiba karena bodoh. Namanya nggak tahu jalan. Akhirnya tidak menempuh jalan tersebut. Dan orang yang bodoh ini gampang sekali tertipu. Ditipu oleh orang. Syaitan itu sudah menyiapkan jalan-jalan jebakan. Apalagi dibuat mirip-mirip dengan jalan yang lurus. Dan dinamai dengan nama-nama yang indah. Hanya orang-orang yang bodoh yang akan tertipu dengan jebakan-jebakan syaitan. Oleh karena itulah dikatakan para ulama kita, di antaranya Al-Imam Ibnu Qayyim beliau mengatakan, fala raiba anal jahla aslu kulli fasadin wa kullu dhararin yalhaqul abdu fid dunya wa ukhrahu fa wa natijah. Tidak diragukan lagi bahwa kebodohan itu adalah sumber segala kerusakan. Sumber segala kerusakan. Semua kerusakan itu sumbernya kebodohan. Syirik, kufur, nifak, bid'ah, maksiat, dan semua kerusakan yang ada, sumber pokoknya kebodohan. Dan semua malapetaka yang dijumpai di dunia maupun di akhirat,
Itu semuanya dampak daripada kebodohan. Bodoh. Tidak faham tentang hakikat ajaran agama ini menjadi sebab terbesar dia terhalang dari ittiba. Berapa banyak orang mereka menolak ajaran Islam karena bodoh. Karena bodoh, tidak mengerti. Dia sangka Islam itu adalah teroris. Dia sangka Islam itu adalah kejam. Dia sangka Islam itu adalah jorok. Ini karena kebodohan semuanya. Akhirnya ketika ditawari Islam, dia tolak. Ini karena kebodohan. Yang kedua, di antara sebab ini orang penghalang ittiba adalah ittibaul hawa. Karena mengekor kepada hawa nafsu. Mengekor hawa nafsu. Hanya mengikuti ini kemauan hawa nafsu. Mengikuti kesenangan nafsu. Apa sih standarnya dikatakan ittibaul hawa itu? Standar dikatakan ittibaul hawa itu kalau dia tidak mengikuti wahyu. Sehingga ada dua alternatif. Kalau tidak muttabi'ul wahyi, mengikuti wahyu, ya muttabi'ul hawa. Allah yang mengatakan, فَإِلَّمْ يَسْتَجِبُوا لَكَ فَأْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَأَهُمْ. Kalau mereka tidak menyambut seruanmu ya Rasulullah SAW, dan seruan Nabi itu adalah wahyu. Kalau mereka tidak menyambut seruanmu ya Rasulullah SAW, maka ketahuilah, annama yattabi'una ahwa'ahum. Sesungguhnya mereka itu mengikuti hawa nafsu mereka. Wa man adallu mimman ittaba hawahu bighairi hudan minallah. Dan siapakah yang lebih sesat dibandingkan orang mereka yang mengikuti hawa nafsunya, ini tanpa bimbingan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi ingatkan tentang kelompok-kelompok sesat di kalangan umat ini. Nabi telah peringatkan, wa innau sayakhruju min ummati aqwamun tajarabim tilkal ahwa kama yatajaral kalabu li sahibi la yabqa minhu irqun wala mafsalun ila dakhalahu. Sesungguhnya akan keluar di kalangan umatku ini suatu kaum atau kaum-kaum yang mereka berlomba-lomba dalam mengekor hawa nafsu. Sebagaimana menjalannya penyakit rabies dalam diri seorang. Rabies itu penyakit anjing gila. Terkenal dulu, dampaknya itu merusak badan dan merusak syaraf. Merusak badan, merusak saraf. Gila sehingga menjadi gila. Hawa nafsu ini demikian juga. Kalau sudah merasuk dalam diri seorang, itu benar-benar menjadi orang yang gila. Gila. Bagaimana dia gila-gilaan ini menendang syariat. Gila-gilaan ini menyelisih syariat. Perilakunya menjadi kayak iblis yang dia itu lupa jati dirinya, dia muslim tapi menentang Islam. Islam arogan, Islam ini impor, Islam pendatang. Ini karena perwatakannya itu sudah kayak iblis. Dia lupa diri. Dia muslim tapi lupa diri tentang siapa dirinya itu. Menghujat pakaiannya sendiri. Ini karena memang ini bahlul. Bahlul. Para peserta mati Allah Subhanahu wa taala, itu hawa nafsu begitu. Kalau sudah menjalar di seorang itu ngerusak ini hati, ngerusak ini kehidupan. Menjadi rusak. Kayak orang terkena penyakit rabies. Oleh karena itu di antara doa Rasulullah SAW pun beliau mengajarkan kepada kita, Allahumma inni a'udzubika min munkaratil akhlaq wal a'mal wal ahwa. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari mungkarnya akhlak, rusaknya amal, dan rusaknya hawa nafsu. Karena kalau sudah begitu, betul-betul dia akan menjadi orang yang betul-betul rusak, lebih sesat dibandingkan dengan binatang. Kambing lebih berharga daripada dia.
anjing lebih berharga daripada orang tersebut ketika dia telah menjadi ahlul ahwa. Kemudian di antara sebab kenapa orang sering tidak mau ittiba itu, apa alasannya? Karena fanatik atau mendahulukan kakek moyang, adat istiadat, turun-maturun. Ini juga perkataan musyrikin zaman dulu yang ditiru oleh para bahlul orang zaman sekarang itu. Yaitu menganggap Islam itu agama pendatang, terus menyelisih adat istiadat kakek moyang, sehingga perlu disikat, perlu ditolak. Ini adalah perkataan orang musyrikin zaman dulu, kemudian direkam, ditiru oleh orang sekarang yang bahlul-bahlul, ya tapi sayangnya dia mengatakan dirinya adalah muslim. Kedatangan Islam, Islam dianggap pendatang, kemudian dianggap ngerusak adat istiadat, dianggap arogan, kemudian ditolak. Ini adalah karena bodoh. Apa kata Allah tentang orang seperti ini? Wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallahu wa ila rasuli qalu hasbuna ma wajadna ali aba'ana awalau kana abauhum la ya'lamuna syai'an wa la yahtadun walau kana abauhum la yaqiluna syai'an wa la yahtadun. Dan apabila dikatakan pada mereka, mari kita itu mengikuti ajaran Allah, mengikuti ajaran Rasulnya, apa yang Allah turunkan, apa yang diturunkan Rasulnya SAW. Apa katanya? Hasbuna ma wajadna ali aba'ana. Cukup bagi kami apa yang kami dapatkan di kakek moyang kami. Ini adalah perkataan musyrikin zaman dulu ketika orang kafir zaman dulu ketika menolak Islam. Islam dianggap agama baru, agama pendatang yang bertentangan dengan kakek moyang, sehingga dianggap merusak adat istiadat. Memang Islam itu datang untuk memperbaiki manusia, yang rusak diperbaiki agar jadi baik. Bukan Islam suruh menyesuaikan dengan apa yang sudah berjalan dari hawa nafsu manusia. Islam itu datang untuk memperbaiki, membangun menjadi lebih baik. Orang yang mereka perkataannya mirip-mirip seperti ini zaman kita sangat banyak. Terlalu sangat amat banyak. Kata Allah Ta'ala, apakah seandainya kakek moyang itu layak lamuna syai'an wa la yahtadun? Kakek moyang mereka itu tidak tahu sama sekali, tidak berilmu sama sekali, bodoh, tidak tahu risalah, dan mereka tidak mendapatkan petunjuk, mereka sesat, apa juga akan mereka ikuti? Jangan sampai dia nanti menyesal, tapi udah terlambat. Karena serba kakek moyang, serba nenek moyang. Apa kata Allah? Yauma tuqallabu wujuhuhum finnar yaquluna ya laitana ata'na Allah wa ata'na rasula wa qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adalluna sabila. Pada hari nanti ketika wajah mereka dibolak-balik di neraka sehingga tinggal menikmati azab, apa penyesalannya? Apa diantaranya? Ya laitana ata'na Allah wa ata'na rasulah. Aduhai celakanya kami, seandainya saya dulu mentaati Allah, mentaati Rasulnya. Dan mereka mengatakan, Rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana. Ya Rabb, sungguhnya kami telah mentaati para pembesar-pembesar kami, para tuan-tuan kami, para pembesar kami. Lalu mereka menyesatkan kami dari jalan Allah Ta'ala. Ini adalah karena mereka ini nggak pakai otak, sehingga hanya asal fanatik mengikuti para pendahulu mereka yang tapi tidak pakai akalnya, sehingga penyesalan pula laukunna naqilu au nasma'u apabila kami dulu itu saatnya kami dulu itu menggunakan akalku dan menggunakan pendengaranku, alias dia ketika di dunia itu nggak pakai otak hidupnya itu, dan mereka itu budak. Telinganya itu budek. Seperti kesumpelan yang menjadikan dia itu nggak bisa mendengar kebenaran. Itu karena kesumpelan duit,
kesumpulan duit, sehingga tidak bisa mendengar yaitu suara kebenaran. Telinganya budek karena kesumpulan duit. Ini adalah karena begitu di antaranya itu. Sehingga dia tolak kebenaran. Ini alasan kakek moyang itu alasan kuno. Zaman dahulu kala seperti itu. Kemudian, di antara sebab kenapa seorang itu dia yaitu tidak ittiba, itu karena takdimul akal ala nakal, mendahulukan akal dibandingkan dengan nakal. Mendahulukan akal dibandingkan dengan akal. Yang jelas dalam pandangan agama, agama ini datang dari Allah bi ilmillah, dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Dan ilmu Allah itu mencakup masa lalu, yang sekarang, yang akan datang, yang terjadi, yang tidak terjadi, yang tidak terjadi, seandainya terjadi bagaimana, semuanya dalam cakupan ilmu Allah Ta'ala. Dan ilmu Allah dan apa yang ajar Allah itu adalah asdaqul kalam, sebenar-benar perkataan. Nggak ada yang dusta. Ahsanul hadis, sebaik-baik ungkapan, ungkapan terbaik. Ini adalah agama. Sehingga orang yang mereka telah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, dia tinggal pasrah, menyerahkan diri, mengikuti apa yang diajarkan Allah dan Rasul-Nya, yakin itu yang terbaik. Sedangkan akal dia ini serba terbatas, banyak kekurangannya, sedikit pengalamannya, sempit pengetahuannya. Contoh yang paling gampang saja, kalau Anda mau nekat itu, ketika kita menggunakan akal kita, kalau orang itu kentut, itu mestinya itu yang dikumbah itu atau yang dicuci itu ya pantatnya itu. Tapi yang kita diajarkan kepada kita, kalau kita ini kentut, kemudian kita wudhu, membasuh muka sampai kemudian sebagaimana tata tertib wudhu. Wahai orang yang menggunakan akal, kalau mau nekat mengikuti akal Anda, kalau ngentut silahkan basuh aja, yaitu bokong Anda. Nekatlah dalam beragama, dan amalan Anda tidak akan diterima oleh Allah Ta'ala. Akal kita ini serba terbatas, serba kurang. Kalau sudah berhadapan dengan nas, itu hendaknya ada sikap taslim. Sikap taslim, tunduk. Taslim itu kalau berkaitan dengan berita, itu adalah wujudnya tasdik, membenarkan. Berkaitan dengan perintah larangan, itu sami'na wa ta'na. Ini taslim. Kesatan orang beragama itu diantaranya mendahulukan akal mereka. Sehingga banyak nas-nas itu yang kemudian ditolak-tolak oleh mereka. Itu diantara beberapa sebab yang menjadikan seorang itu mereka menolak atau tidak berittiba. Tidak melakukan yaitu ittiba. Kemudian juga jalan Ahlussunnah itu mereka wattiba'u sabili sabiqina al-awwalina minal muhajirin wal ansar. Ittiba kepada Nabi juga dikasih syaratan beliau batinan wa dhahiran wa batinan. Lahir batin. Bukan hanya lahirnya saja yang ittiba, tapi batinnya enggak. Batinnya, keyakinannya, apa yang dalam hatinya, amal-amal batinnya, cintanya, tawakalnya, rojaknya, takutnya, dan segala macam amalan batin, juga ittiba. Juga ittiba. Bukan hanya zahirnya yang ittiba. Bukan hanya pakainya yang ittiba. Bukan hanya jenggotnya yang ittiba. Tapi juga batinnya itu ittiba. Sehingga ittiba itu zahiran wa batinan. Kemudian jalan yang ditempuh Ahlussunnah juga adalah mengikuti
para pendahulunya, jalan para pendahulunya, as-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar. Ini bukan istihad, tapi ini merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Perintah Allah taala. Itulah kemurnian jalan dalam mengikuti beragama. Di mana seorang muslim untuk dia bisa lurus dalam beragama, murni dalam beragama, itu mesti mengikuti jalannya para pendahulu yang saleh. Lebih-lebih ketika mendapatkan kabar tentang perjalanan umat ini. Alasan kenapa kita mengikuti jalannya para sahabat Nabi. Satu, Allah tegaskan dalam ayat. Allah katakan, ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim. Ya Allah, tunjukkan kami ke jalan yang lurus. Jalannya orang yang kau telah berikan nikmat pada mereka. Jalan yang lurus adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Dan orang yang paling mengetahui Al-Quran dan Sunnah dan paling tepat dalam melaksanakan Al-Quran dan Sunnah itu yang lebih layak dikatakan di atas siratal mustaqim. Dan umat ini sepakat bahwa tidak ada generasi yang lebih baik ilmunya terhadap Al-Quran dan Sunnah. Dan tidak ada yang lebih tepat terhadap Al-Quran dan Sunnah melebihi para sahabat Nabi. Sepakat umat ini. Kecuali Rafidhah. Yang melaknat para sahabat. Sahabat generasi terbaik. Dengan rekomendasi Allah dan Rasulnya. Sehingga mereka yang paling layak dikatakan di atas siratal mustaqim. Sehingga kita mesti mengikuti orang yang telah jelas-jelas lurus dalam beragamanya. Maka mengikuti para sahabat Nabi adalah mengikuti jejaknya orang mereka di atas siratal mustaqim. Maka wajibnya kita mengikuti jalannya para sahabat Nabi radhiyallahu alaihim jami'an. Demikian pula Allah katakan kenapa kita mesti mengikuti jejaknya para sahabat Nabi. Allah katakan, "Wa may yushaqiqir rasula mim ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Barang siapa yang mendurhakai Rasul setelah jelas baginya petunjuk dan mengikuti selain jalannya kaum mukminin, akan kami palingkan kemana mereka berpaling, dan akan kami lemparkan mereka ke jahanam, dan jahanam tidak tempat kembali. Cermati baik-baik. Wa man yushaqiqir rasula, barang siapa yang durhaka kepada Rasul, wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin, dan mengikuti selain jalannya mukminin. Ini sudah satu paket. Barang siapa mendurhakai Rasul, pasti dia akan mengikuti selain jalannya mukminin. Barang siapa yang mengikuti Rasul, pasti dia akan mengikuti jalannya kaum mukminin. Barang siapa yang mengikuti jalannya mukminin, pasti dia mengikuti Rasul sallam. Barang siapa yang dia mengeklaim mengikuti Rasul tapi tidak mengikuti jalannya mukminin, maka pasti klaimnya palsu. Pasti klaimnya dusta. Sama dengan ungkapan kalimat, barang siapa mengikuti Al-Quran, mengeklaim mengikuti Al-Quran, pasti mengikuti sunnah. Barang siapa mengikuti as-sunnah, pasti dia telah mengikuti Al-Quran. Barang siapa dia mengeklaim mengikuti Al-Quran dan dia tidak mengikuti sunnah, pasti klaimnya itu palsu. Kenapa? Karena memang Al-Quran sendiri yang memerintahkan kita untuk mengikuti sunnah. Sehingga kalau dia mencukupkan dengan Quran, lalu dia menolak sunnah, itu pasti dia klaimnya palsu. Karena Quran sendiri yang memerintahkan kita untuk mengikuti sunnah. Demikian pula, yang memerintahkan kita mengikuti jalannya para sahabat, kaum mukminin itu para sahabat, itu adalah ini Rasul sendiri. Sehingga kalau orang mengklaim mengikuti Rasul dan tidak mengikuti jalannya para sahabat, itu namanya dia klaimnya palsu. Klaimnya palsu. Para pemirsa saya rahmati Allah SWT, maka mengikuti Rasul, mengikuti para sahabat adalah mengikuti jalannya kaum mukminin, dan itu merupakan penegasan Allah Ta'ala yang Allah telah memerintahkan kita untuk mengikuti jalan mereka. Wattabi sabila man anaba ilaih.
dan ikutilah jalannya orang bertaubat yang kembali kepada Allah Ta'ala. Kata Ibnu Qayyim, kullu sahabah, semua para sahabat, munibuna ilallah. Orang-orang yang mereka kembali kepada Allah Ta'ala, yang bertaubat kepada Allah Ta'ala. Dan para sahabat Allah katakan sebagai generasi yang radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah Ta'ala. Yang Allah ridhai apanya? Apakah karena tampangnya, apa karena hartanya, apa karena jabatannya? Enggak tentunya. Yang Allah ridhai adalah agamanya. Agamanya itu apanya? Ilmu dan amalnya. Ilmu dan amalnya. Sehingga yang telah jelas-jelas paten dipertegas oleh Allah secara takyin, Allah ridha kepada generasi, ya para sahabat Nabi radhiyallahu alaihim ini jami'an. Dan Nabi kita, sebagaimana wasiat, dan ini dalam rangka melaksanakan wasiat Rasulullah SAW, itu فَإِنَّهُ مَا يَئِسْ مِنْكُمْ فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا. Barang siapa yang masih hidup di antara kalian, maka akan melihat perselisihan yang sangat banyak. Penyimpangan-penyimpangan yang sangat banyak. Lalu, jalan keluarnya bagaimana? Ketika kita melihat penyimpangan akidah, penyimpangan ibadah, penyimpangan akhlak, penyimpangan agama secara umum, apa yang Nabi ajarkan pada kita? Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafai rasyidin al-mahdiyyin. Tetaplah wajib bagi kalian berpegang teguh dengan sunnahku, sunnah para khulafa rasyidin al-mahdiyyin. Tamassaku biha wa addu 'alaiha. Ini pegangi sunnah-sunnah tersebut, gigit dengan gigi gam kalian. Ini semuanya adalah perintah kita wajibnya berpegang teguh dengan sunnah Nabi SAW. Dan sunnah para sahabat. Perhatikan baik-baik. Ketika Nabi menyebutkan sunnah, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafai rasyidin al-mahdiyyin. Dua sunnah. Sunnah Nabi, sunnah para sahabat. Tapi ketika Nabi mengungkapkan perintah untuk berpegang teguh dengan sunnah ini, harusnya kalau wajarnya itu kata gantinya dua. Tamassaku bihima wa addu 'alaihima, huma, dua. Tapi Nabi katakan apa? Tamassaku biha wa addu 'alaiha. Seakan-akan sunnah Nabi dan sunnah para sahabat ini satu kesatuan. Nggak bisa dipisahkan. Satu kesatuan. Sehingga orang yang mereka betul-betul mengikuti Rasul pasti akan mengikuti sunnah Nabi. Sehingga beragama dengan mengikuti sunnahnya Nabi, sunnahnya para sahabat, itu adalah perintah Nabi, bahkan perintah Allah SWT. Mereka adalah generasi yang lurus di atas jalan yang lurus. Kemudian, sebaliknya, kita diperingatkan Nabi, wa iyyakum wa muhdatsatil umur, dan jauhkanlah diri kalian dari segala perkara-perkara baru yang diada-adakan. Fa inna kulla bid'atin dhalalatun, setiap bid'ah itu sesat. Setiap bid'ah itu sesat. Di mana perkara bid'ah itu definisinya seperti yang dikatakan oleh para ulama, di antaranya Al-Imam Asy-Syatibi rahimahullah taala, yang banyak dinukil oleh para ulama. Bid'ah itu apa? Tariqatun fid-din, jalan agama. Jalan agama. Sehingga yang bukan jalan agama, maka bukan bid'ah yang dicela. Ada orang yang pengen mengaco pengertian bid'ah ini dengan membawa kepada pengertian dunia. Kalau serba bid'ah, dan itu dilarang, bid'ah dhalalah, bid'ah sesat. Listrik itu bid'ah, kipas angin itu bid'ah, AC itu bid'ah, maka mulai besok nggak usah pakai kipas angin, nggak usah pakai AC, nggak usah pakai pesawat terbang, nggak usah pakai kendaraan yang baru-baru, karena ini bid'ah semuanya. Ini namanya ngaco dalam beragama. Yang dimaksudkan bid'ah dalam urusan agama. Dalam urusan agama. Dalam urusan dunia, maka antum a'lamu bi umri dunyakum. Yang kedua, tariqatun fid-din, ini mukhtara'atun, diada-adakan. Artinya tanpa dalil sama sekali, nggak ada dalilnya. Memang itu diada-adakan. Kreasi baru dalam beragama yang tidak ada dalilnya. Agama ini sudah sempurna.
Jangan membuat-buat yang baru. Sesuatu yang sudah sempurna itu Anda tambah kurangi menjadi jelek. Manusia sudah sempurna nih. Susunannya itu kepala, leher, pundak, perut, kaki. Anda rubah-rubah. Kepalanya ditaruh di kaki. Tangannya ditaruh di kepala. Rusak semuanya. Anda kurang, Anda tambahi, rusak. Tangannya ditambah 2 jadi 4 atau tambah 1 jadi 3. Jempolnya ditambah, trijinya tambah 1 jadi 6. Semuanya rusak, jelek. Agama juga demikian. Sudah sempurna, sudah bagus, Anda tambah, Anda kurangi, jelek. Sehingga jangan berkreasi dalam masalah agama. Tinggal ittiba. Sehingga ahlul bid'ah itu mereka menuduh Islam tidak sempurna. Tentu menyelisih ayat Allah Ta'ala, al-yawma akmaltu lakum dinakum. Yang kedua, bid'ah itu adalah muhtaratun, diada-adakan. Diada-adakan. Sehingga merupakan kreasi baru. Nggak ada dalilnya sama sekali. Banyak orang mereka bilang, memang nggak ada tuntunannya, nggak ada dalilnya. Tapi ini kan baik. Sehingga beragamanya dengan prasangka, dengan perasaan. Muhtaratun. Yang ketiga, tudai syariah. Menyerupai syariat. Syariat kalau dilaksanakan berpahala, dipuji, ditinggalkan, dicela. Bid'ah demikian juga. Orang yang mereka meninggalkan bid'ah, bahkan dikatakan meninggalkan sunnah agama, dicela. Dicela. Di sebagian masyarakat yang sudah mengadat istiadat, lebih baik tidak ikut sholat isya berjamaah dibandingkan meninggalkan acara yang sudah mereka biasa lakukan. Karena khawatir dicela. Seperti meninggalkan agama. Ini rusaknya bid'ah di situ diantaranya itu. Itu syariah, menyerupai syariat. Melazimkan untuk dilaksanakan, kalau tidak dilaksanakan maka pelakunya dicela. Yuqsadu bisuluki alaiha al-mubalaghah bitabud ilaih subhanahu wa ta'ala. Dan dimaksudkan dimaksudkan dengan bid'ahnya itu, dia ingin berlebih-lebihan dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini sekilas. Sehingga jalan Ahlussunnah wal Jamaah adalah ittiba'ur Rasul, mengikuti Rasulullah SAW, dan ittiba'us salafil ummah, dan mengikuti jalannya salaful ummah. Dan ini merupakan mewujudkan wasiat Nabi, ini alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin al-mahdiin. Sehingga jalan ittiba. Sehingga berbeda dengan jalannya ahlul bid'ah yang suka mengada-adakan perkara baru dalam agama ini. Dan ini beliau jadikan sebagai perkataan-perkataan penutup untuk menegaskan tentang bahwasanya setelah menjelaskan akidah Ahlussunnah yang sekian banyak itu, maka jalan Ahlussunnah itu adalah ittiba, yaitu mengikuti apa yang diajarkan Allah dan Rasulnya dalam bimbingan wahyunya. Bapak sekalian, ini dulu yang kita sampaikan, semoga manfaat. Insyaallah kita lanjutkan pada pembahasan berikutnya pada pertemuan yang akan datang biidznillah. Ada pertanyaan? Ada Ustaz. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, izin bertanya, bagaimana kalau kita menemukan teman yang lagi mengamalkan zikir yang tidak sesuai syariat, Ustaz, untuk berniat agar dicintai sama pasangannya? Apakah itu termasuk syirik, Ustaz? Pertama, zikirnya sesuai dengan syariat. Kedua, tujuannya itu agar dicintai pasangannya. Ini bisa, ini perbuatannya tumpuk-tumpuk, tumpuk undung, double, bisa tiba bid'ah, bisa syirik. Ini adalah niat-niat yang salah. Caranya salah, kemudian juga niatnya salah. Ini bisa double-double. Bisa dia terjebak dalam ini bid'ah dan syirik, walaupun syiriknya syirik kecil. Ya tentunya antum kalau tahu seperti itu, dan itu adalah antum bisa nasihati. Supaya dia berzikir sesuai dengan sunnah Nabi, dan kemudian meluruskan niat. Wallahu ta'ala alam shawab. Baik Ustaz, pertanyaan selanjutnya. Ini ada dua pertanyaan yang sejalan, Ustaz. Yang pertama, apakah LDII dan Islam Jamaah itu sama, Ustaz? Bukankah Islam Jamaah itu sudah difatwa sesat oleh pemerintah? Yang kedua, Ustadz izin bertanya, bagaimana aliran Islam LDII? Apakah mereka sesat dan apakah mereka benar menganggap orang-orang itu kafir selain dari golongannya? Jazakallah. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ya, Anda bisa tanya kepada para mantan LDII, sangat banyak banget.
sangat banyak banget mantan-mantan LDII dan pindah kepada ini sunnah. Bisa silahkan buka sendiri, yaitu perkataan-perkataan mereka berkaitan dengan masalah LDI. Anda akan mendapatkan penjelasan, bisa aja antum klik atau cari di internet berkaitan dengan searching aja mantan LDI. Nanti akan keluar orang-orang yang mereka menjadi mantan LDI dan bagaimana perkataan mereka tentang LDI. Anda bisa lihat sama dengan yaitu Anda bisa nyimpulkan sendiri, nanti di situ Anda bisa baca, bisa Anda simpulkan, insya Allah mendapatkan bimbingan siapa itu LDI. Silahkan searching sendiri dalam internet, insya Allah komplit. Ini banyak perkataan-perkataan para mantan-mantan LDI yang telah pindah kepada ini sunnah. Allah ta'ala alam shawab. Ya, Ustaz, untuk yang LDI dan Islam Jamaah itu apakah? Ya, sama. Baik Ustaz, pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz, bagaimana sikap kita pada kelompok-kelompok yang melakukan dan mengajak pada bid'ah hasanah? Mereka mengatakan yang penting konsep dan tujuannya sama. Yang penting konsep dan tujuannya sama. Maksudnya bagaimana itu? Tidak mempertimbangkan cara. Yang penting niatnya baik. Yang penting tujuannya baik. Itu namanya yaitu agama ngikuti perasaan dia sendiri. Taunya baik. Ibnu Mas'ud pernah mengingkari sekelompok orang berzikir dengan cara yang tidak pernah diajarkan Nabi. Caranya aneh, baru. Ada kelompok-kelompok, setiap kelompok ada komandannya dengan kerikil yang sudah dikumpulkannya, dikasih apa-apa, kemudian mereka berzikir 100 kali, tasbih, takbir, tahlil. Diingkari oleh Ibnu Mas'ud. Itu lihat loh, para sahabat Nabi itu masih keliaran, kemudian bajunya belum usang, cangkirnya belum pecah. Alangkah cepatnya kalian melesat dari agama ini umat Muhammad. Kemudian ketika diingkari Ibnu Mas'ud, apa kata mereka? Ya Aba Abdurrahman, ma nuridu ilal khaira. Kami ini tidak mengendaki dengan apa yang kami lakukan kecuali baik. Artinya tujuannya baik. Tujuannya baik. Niatnya baik. Apa kata Ibnu Mas'ud? Kam muridin lil khair lan yusibah. Berapa banyak orang yang mereka mengendaki kebaikan dan mereka tidak mendapatkan kebaikan yang mereka kehendaki karena salah jalan, salah cara. Sehingga beragama itu bukan sekedar niatnya baik. Dan gak cukup niat yang baik itu. Anda niatnya pengen bangun pondok. Niatnya bagus. Tapi caranya dengan ngerampok atau dengan korupsi. Gak benar. Jangan Anda bilang lagi, yang penting niatnya baik. Dikeperui orang nanti juga. Gak bisa. Harus caranya benar. Harus caranya lurus. Sehingga agama itu niat dan cara. Syahadat Anda itu kan la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah. Muhammad Rasulullah itu cara. Kemudian la ilaha itu ghayah tujuannya. Tujuannya adalah mewujudkan penghambaan kepada Allah Ta'ala. Tauhid. Caranya dengan syariatnya Nabi SAW. Jangan membuat-buat syariat sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, masih dari pertanyaan yang sama Ustaz. Ustaz, saya dapat tugas di Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Apakah ada rekomendasi Ustaz sunnah di daerah sana Ustaz? Jazakallah khair. Ya, Kendal ada tapi persisnya siapa saya nggak tahu. Ada Kendal ada. Bisa nanti searching mungkin Ustaz Salaf atau di Kendal atau kajian Salaf di Kendal. Atau kalau Anda ada nomor teleponnya nanti kan bisa kita kasihkan mungkin link-link yang ada di Kendal sana, kajian-kajian Ustaz sunnah di sana. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, pertanyaan selanjutnya. Bismillah. Afwan Ustaz, Anda ingin bertanya, bagaimana sikap kita di keluarga ketika ikut kajian tauhid dan sunnah jadi dianggap aneh dan asing Ustaz? Bahkan direndahkan karena kita bukan lulusan pondok pesantren dan karena tidak kuliah umum dianggap tidak berilmu Ustaz. Jazakallah. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Untuk berilmu agama itu tidak mesti harus di pondok pesantren dan tidak mesti harus kuliah. Tapi dia adalah hadir di majelis-majelis ilmu. Majelis-majelis ilmu. Orang yang mondok
kalau pondoknya nggak bener, itu bisa ya ini malah nggak karuan. Bisa menjadi kuburiyun, penyembah kubur, bisa menjadi kayak orang gila. Demikian juga orang yang kuliah. Orang yang kuliah kalau dia tidak mendapatkan pelajaran agama yang baik, ya bisa menjadi ateis, bisa menjadi sekuler. Orang untuk lulus itu, dia duduk di majelis ilmu dengan bimbingan guru yang berilmu, guru yang tahu tentang ilmu. Itu kunci untuk dia berilmu. Tidak mesti harus mondok dan tidak mesti harus kuliah. Ilmu itu dicari dengan cara belajar di tempat di mana dia ada guru yang mengajarkan ilmu yang benar. Kemudian, kalau kemudian kita dianggap aneh dan asing, wajar. Biasa aja, karena dia belum kenal. Yang penting Anda bersikap bagaimana bersikap yang terbaik kepada mereka. Bersabarlah dan terus tunjukkan kebaikan-kebaikan antum dan dekatilah mereka. Insya Allah lama-lama mereka pun mengenal. Seandainya Anda dianggap asing di tengah-tengah lingkungan yang yaitu karena banyak penyimpangannya, berbahagialah. Karena Nabi katakan, ini batal Islam ghoriban wa sayu'utu bata'a ghoriban kama bata'a fatuba lil ghoraba. Islam itu berawal dalam keadaan asing, datang dalam keadaan asing. Dianggap oleh mereka itu aneh ajaran Muhammad ini. Padahal Muhammad itu bawa ajaran Ibrahim yang asli dan mereka merasa pewaris agama Ibrahim. Mereka orang-orang Quraisy merasa pewaris agama Ibrahim. Rasulullah SAW membawa agama Ibrahim, tapi dianggap aneh. Akan ada kasus seperti ini pula. Orang merasa menjadi pengikut Muhammad, beragama dengan agama Muhammad, tapi menganggap orang yang mereka menghidupkan ajaran Rasulullah SAW yang asli, yang hakiki, yang murni, itu dianggap aneh. Kayak orang Quraisy menganggap anehnya Rasulullah SAW. Bersabarlah dan terus berdakwahlah. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan dan memberikan hidayah kepada orang yang ada di sekitar Anda. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ustadz, pertanyaan selanjutnya. Izin bertanya Ustadz, bagaimana cara kita orang awam memilah hadis-hadis yang dhaif serta hadis yang palsu Ustadz? Ya, kalau orang awam tinggal ikuti ini karyanya para ulama-ulama ahlul hadis yang telah memilah-milahkan antara hadis yang sahih, hadis yang dhaif. Ini para ulama-ulama ahlul hadis. Ini tinggal Anda tanya kepada ustadz setempat. Ini kitab-kitab yang recommended, yang untuk jadi rujukan, yang isinya adalah hal yang sahih, hadis yang sahih. Ini adalah caranya begitu. Antum nggak punya ilmunya, nggak mungkin akan bisa memilahkan sahih dhaifnya hadis. Tinggal ikuti yang berilmu. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustadz, pertanyaan selanjutnya. Ustadz, bagaimana cara mengetahui bahwa ulama itu alim atau tidak dan perlu untuk diikuti Ustadz? Ya, cara paling gampang adalah Anda tanya pada ustadz yang Anda percaya, dia adalah membimbing Anda yang berat. Kemudian Anda tanya, ya ini ulama ini bagaimana? Ulama ini bagaimana? Sehingga Anda akan dapat gambaran. Kalau Anda sendiri nggak bisa mengukur dengan kapasitas Anda, tanya pada orang yang Anda yakini Anda anggap berilmu, lalu Anda tanyakan tentang apa yang Anda jadikan rujukan itu. Apa yang akan Anda jadikan rujukan. Sehingga Anda tidak keblondrok-blondrok memilih sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustadz, pertanyaan selanjutnya. Ada dua pertanyaan yang sejalan Ustadz. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama Ustadz, bagaimana adab dalam Islam ketika bertanya saat kajian? Yang kedua, bagaimana adab dalam Islam ketika saudara kita menuduh kita Wahabi langsung di hadapan kita Ustadz? Menghadap apa? Saudara kita menuduh kita Wahabi. Oh. Yang pertama ada pertanyaan ada pertanyaan diantaranya itu tidak bertanya di waktu ustadznya sedang menyampaikan pembahasan. Karena yang kedua bertanya dengan adab sopan santun. Yang ketiga tidak bertanya dengan tujuan menguji ustadznya sehingga menjatuhkan ini ustadznya tersebut. Ini diantaranya. Sehingga kemudian juga tidak bertanya dengan cara mengadu-adu. Ustadz Fulan pendapatnya begini, menurut antum bagaimana? Ini tidak beradab seperti itu. Sehingga ngadu-ngadu Ustadz. Yang kalau Anda ingin tanyakan, ini pendapat seperti ini, menurut Ustadz bagaimana? Sehingga tidak perlu membawa Ustadz yang Anda tanya tentang masalah itu.
Sehingga mengadu-adu Ustaz. Ini di antara adab-adab yang perlu dipertanyakan, yang perlu diperhatikan. Kalau ada orang menuduh kita Wahabi, ya biar aja. Nabi aja dituduh orang gila, dituduh pendusta, dituduh tukang sihir, sabar. Buktikan bahwasanya Anda adalah seorang Muslim yang beragama dengan Quran dan Sunnah, dengan pemahaman para sahabat Nabi Rasulullah alaihi jami'an. Itulah Islam yang kita anut. Mau dikatakan Wahabi, mau dikatakan apa, terserah. Yang penting Islam itu seperti itu. Sehingga biarlah anjing menggonggong, yang penting Anda terus berjalan dengan penuh kesabaran. Dan kalau mau tahu dikasih tahu, silakan. Kalau nggak mau, ya terus berjalan di atas jalan yang hak. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustadz, pertanyaan selanjutnya. Ustadz, terkait para sahabat mengumpulkan Al-Quran menjadi satu mushaf, apakah ini bid'ah hasanah, Ustadz? Itu bukan bid'ah, tetapi itu adalah perkara yang telah ada contohnya. Di zaman Nabi memerintahkan kepada para sahabat untuk menulis ayat Al-Quran. Ada yang di pelepah kurma, ada yang di bebatuan, ada yang di lawhah yang lainnya, lembaran yang lainnya. Kemudian perintah untuk mengumpulkan jadi satu mushaf itu namanya masalihul mursalah. Yaitu perkara yang akan mendatangkan maslahah. Sehingga bukan bid'ah tapi maslahatul mursalah. Karena contohnya Nabi pun ada, yaitu Nabi memerintahkan untuk menulis ayat Al-Quran. Kemudian tulisan-tulisan itu dikumpulkan supaya terpelihara dan kemudian lebih bermanfaat untuk generasi berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustadz, pertanyaan selanjutnya. Ustadz, kalau zakat fitrah dengan beras, apakah ini bid'ah, Ustadz? Zakat fitrah itu dengan makanan pokok masyarakat setempat. Ya kalau kita makan pokoknya beras, ya beras, bukan bid'ah. Kalau di Timur Tengah atau Saudi, diantaranya korma, makanan pokoknya, atau gandum, makanan pokoknya gandum. Kalau kita adalah diantara beras, sehingga dengan makanan pokok masyarakat setempat. Sehingga beras bukan bid'ah. Wallahu a'lam bishawab. Jazakumullah, Ustadz, cukup. Ya, demikian Bapak sekalian, semoga manfaat. Insyaallah kita lanjutkan pembahasan berikutnya pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Semoga manfaat. Keluar minta maaf. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ihya, elegan dan syar'i.